Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan untuk kita semua. Setiap daripada kemudian ketika kita mau memulai dari setiap kehidupan kita, tentunya akan ada timbul satu pertanyaan. Apa yang akan kita lakukan? Hal awal apa yang akan saya lakukan hari ini? Target apa yang saya akan lakukan hari ini, besok, bulan ini, tahun ini? Atau kemudian yang paling istimewa bulan ini adalah bulan suci ini, Ramadan. Hal yang utama harus kita lakukan adalah perubahan. Perubahan adalah suatu rencana yang telah dilakukan oleh seseorang, tentunya kita sendiri. Dan bukan suatu rencana yang dibuat oleh orang lain. Makanya kebanyakan orang itu membatasi dirinya untuk merasakan yang namanya nikmat hidup dan suatu waktu-waktu hidup yang bagus hanya untuk menggantungkan dari setiap apa yang diharapkan kepada orang lain. Kalau bahasanya di sini di PHP, baper, sakitnya itu di sini. Makanya Allah sangat menekankan begitu pentingnya perubahan ini di dalam Al-Quran, lalu kemudian menjadikan perubahan tersebut bagian daripada manusia itu sendiri yang tidak ada kaitannya dengan orang lain, baik dari mana sisi manapun. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah dari suatu keadaan kaum, melainkan dari kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Segala permasalahan yang terjadi, yang kita hadapi hingga pada saat ini merupakan hasil dari apa yang telah kita perbuat. Akumulasi dari setiap pilihan dari masa lalu yang kita perbuat, make ourselves who we are now. Ibarat nih, kita kemudian di sini menanamkan sebuah duri dalam kehidupan kita, kemudian kita tancapkan, maka itulah hasil yang akan kita rasakan nantinya. Apa yang kita kemudian tanam, maka kemudian itulah hasil yang akan kita miliki. Sebagaimana kemudian dalam hal ini Allah sudah menjelaskan tentunya di Al-Quran, dan setiap segala hal musibah yang menimpamu itu tak kalah kemudian adalah hasil dari sebagaimana perilaku kalian sendiri. Dalam As-Surah ayat ke-30 kita tentunya sudah tahu bahwasanya Allah memberikan akal kepada kita, pikiran yang membedakan kita daripada makhluk yang lainnya, hewan, membedakan kita daripada makhluk yang tidak pernah melakukan dosa, yakni malaikat, bahkan kemudian lebih tinggi ketika kemudian kita bijak dalam menggunakannya. Maka seharusnya kita memang harus bijak dalam hal menggunakan dari potensi dari kita sendiri. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan tuntunan Rasul yang telah Rasul ajarkan tentunya sebagaimana sebagai perantara dari Allah kepada manusia. Teman-teman sekalian, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah meningkatkan dari taraf berpikir kita. Taraf berpikir kita, kecerdasan kita. Dengan hal inilah kemudian yang akan membuat kita mulia tentunya. Banyak kemudian sekali alasan kita temui dari setiap individu-individu orang dengan menganggap kecerdasan orang lain atau kemudian meremehkan dari kecerdasan kita sendiri. Dia kemudian pesimis atas apa potensi yang Allah berikan terhadapnya, hingga kemudian dia nggak mau melakukan perubahan tentunya untuk kedepannya. Atau kemudian alasan ketika menganggap orang lain lebih kecerdasannya, hingga kemudian itu adalah ibarat seperti bakat dari lahir, nggak bisa kita capai. Karena kenapa? Karena kita dari lahir sudah nggak punya bakat itu, nggak bisa kita kejar, seperti impossible. Teman-teman kalian, apakah itu dengan alasan-alasan tersebut sebegian banyaknya itu yang membuat diri kita pesimis, nggak mau melakukan dari yang namanya sesuatu itu? Kita nggak mau untuk berproses. Sesungguhnya teman-teman sekalian, bukan pentingnya besarnya kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang, tapi bagaimana seseorang itu menggunakan dari kecerdasan itu sendiri. Pola pikir kecerdasan yang dia miliki lebih penting daripada kuantitas kecerdasan yang dia miliki. Kita kemudian tahu bahwasanya orang dengan sikap tekun dan kooperatif dan optimis itu lebih baik dengan dikatakan IQ hanya 100 IQ, tapi dia dapat meraih kesuksesannya. Itu lebih baik daripada orang yang IQ-nya 120, 200, lebih banyak daripada yang tadi. Itu dengan sikap negatif
non kooperatif, dan pesimis. Makanya kemudian kita lihat ketika kita ketika kita pulang di daerah kita masing-masing, kita kemudian reuni di sekolah masing-masing, dan kita temui teman-teman kita yang dulunya mungkin ada yang diam saja, tidak aktif di pelajarannya, tapi kemudian dia mempunyai usaha yang sangat sukses dikatakannya dibandingkan orang-orang yang kuliah. Pertanyaannya kenapa? Pola pikir dia yang membimbing dia itu lebih penting daripada kecerdasan yang dia miliki. Ketekunan adalah 95% daripada kemampuan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan dari orang banyak yang disibukkan oleh suatu hal yang tidak pasti-pasti. Contoh sepertinya kita mengejar kemudian kekayaan pada tahun ini, kita mau omset dengan 2 juta, kemudian menaikkan tahun selanjutnya hingga kemudian 5 miliar kemudian. Tapi kita ketika sudah mencapainya bingung mau dibuat apa. Kita kemudian belajar, menekun, menumpuk dari sesuatu informasi terus menerus, hingga kemudian ketika di ujungnya kita tak tahu mau dibuat apa semua ini. Hingga kemudian kita lupa, lalai, hingga kemudian kita dibatasi oleh umur kita dan lalai akan suatu hal yang sudah pasti. Apa itu teman-teman sekalian? Kematian. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan dari suatu kepastian ini, kematian ini adalah pilihan daripada setiap kita sendiri, setiap manusia. Tapi sebagai umat sejati, sebagai muslim sejati, adalah wajib untuk kita menyiapkan dari kematian ini. Karena kenapa? Ini adalah bekal kita untuk mempersiapkan dari kehidupan kita selanjutnya. Ya Allah Subhanahu wa taala, timer kita tetap menghitung mundur dan kita tidak pernah tahu timer tersebut kapan akan habis. Maka itu sebaiknya mulai dari sekarang kita muhasabah bareng-bareng, mumpung ini masih adalah bulan Ramadan, kita mempersiapkan dari kematian itu dengan mulai dari sekarang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.